Sukomi punya kebanggaan. Kita punya sesepuh Sukomi Raden Boros Ngora, atau disebut juga Mama Ajengan Sumadipa. Syekh Maulana Somadipa. Syekh Maulana Somadipa atau Raden Boros Ngora atau Prabu Jampang Manggung. Prabu Jampang Manggung. 3 gelar. Prabu Jampang Manggung, Raden Boros Ngora, dan Sumadipa. Syekh Maulana Somadipa. Syekh Maulana Somadipa. Ketika pertama di Mekah dinamai oleh Senal itu Syekh Abdul Iman. Syekh Abdul Iman. Jadi diberi nama oleh Kanjeng Sayyidina Ali itu Syekh Abdul Iman. Nama di sini Raden Boros Syekh Maulana Somadipa. Kalau di sini Syekh Maulana Somadipa. Kalau Raden Boros Ngora di Ciamis. Nah, kalau di Jampang Prabu Jampang Manggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersilaturahim ke salah satu aulianya Allah di Kabupaten Sukabumi. Kebanggaan kita semua selaku warga Sukabumi. Orang Sukabumi harus tahu bahwa di sini ada salah satu pejuang agama Allah yang sejak dulu berjuang dan dimakamkan di Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten. Dan hari ini kita selesai berziarah ditemani oleh Ustadz kita, yaitu dengan Kang Ustadz Asep. Ya, ini Kang Ustadz Asep. Kang Ustadz Asep, kita ngobrol sebentar. Kiai Haji Raden Boros Ngora itu gelarnya? Ya, kalau namanya kan banyak ya. Kalau waliullah itu di tiap tempat pasti berbeda. Ini juga banyak gelar, banyak julukan. Salah satunya Raden Boros Ngora, itu juga julukan. Oh, julukan, bukan nama asli. Julukan. Karena kalau misal orang Sunda mah kapungkurna memang katuanganana boborosan. Boborosan anu ngora, daun anu ngora. Oh, boborosan itu daun. Iya, daun anu ngora. Jadi boros itu daun, Masya Allah. Jadi dinamakan Raden Boros Ngora, itu suka makan daun, pucuk-pucuk daun. Makanannya begitu. Makanannya beda dengan kita. Nah, terus di Jampang juga dikenal sebagai Prabu Jampang Manggung. Prabu Jampang Manggung. Dan beliau ada asalnya itu dari Panjalu. Panjalu Ciamis. Panjalu Ciamis. Oh, jadi awalnya dari Panjalu Ciamis, kelahiran Panjalu Ciamis. Di Jampang sendiri maksudnya sebagai? Itu sebagian dari perjalanannya. Perjalanan dakwah. Ya. Jadi yang sekarang di Panjalu itu adalah putra-putra dari beliau. Oh, jadi makam aslinya ini. Makam aslinya ini. Makam aslinya Prabu Boros Ngora, Raden Boros Ngora adalah di sini ya, di Kalau Ciambar. yang di Panjalu itu putranya. Kalau yang di Panjalu Kencana sama Raden Harian Kuning. Oh, Raden Harian Kencana sama Harian Kuning itu anaknya beliau. Makanya kalau ke Panjalu ya ke sini dulu. Biasanya begitu. Kalau menurut saya dengar kabar bahwa Raden Boros Ngora itu sendiri adalah masih kerabat dengan Prabu Siliwangi, yang benar? Masih keturunan. Ya, keturunan. Kalau tidak salah berapa sampai ke Prabu Siliwangi. Berarti anak cucu dari Prabu Siliwangi. Makanya di depan ada patung harimau itu juga melambangkan ini ya. Itu adalah adik kakak ya. Jadi meneruskan wasilah dari guru saya bahwa itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, keturunan dari Majapahit dan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Iya. Waktu itu ada pernikahan, kemudian melahirkan putra. Nah, cuman waktu itu ada seperti melanggar ini aturan tidak boleh mandi di Sungai Citarum sana. Nah, tapi mereka berdua lompat, akhirnya menjadi macan.
dan jadi kodamnya Eyang gitu. Hmm. Dirawat oleh salah satu Pandawa Lima. Nah Pandawa Lima itu makamnya di samping, nanti keluar dari sini ada Pandawa. Ada makam Pandawa Lima. Pandawa Lima itu sendiri siapanya? Pandawa Lima itu adalah ya kalau dalam kerajaan mah pati-pati gitu ya. Pati-pati Raden Borosmora. Raden Borosmora lahirkan tahun berapa? Ustaz tahu? Kalau itu dalam sejarah juga tidak ini ya. Tidak tercatat. Cuman itu kan sekitar 500 sampai 600 tahun yang lalu. 500 sampai 600 tahun yang lalu diperkirakan ya. Tapi Karena mungkin memang bisa tidak lebih ada tua. catatan yang ini Iya. dari catatan Tidak ada situs prasasti juga, yang aslinya. Oke. Terus Raden Borosmora sendiri katanya mempunyai istri atau anak berapa? Ya kalau yang memang dikenal yang dua itu yang tadi yang Raden Haryang Kencana sama Raden Haryang. Raden Haryang Kuning itu saya pernah baca sejarahnya Raden Ya. Haryang Kencana sama Raden Haryang. Jadi yang makam di Ciamis itu adalah makam anaknya juga. Iya. Nah jadi memang perjalanan beliau lah yang saat itu disuruh oleh ibunya untuk mencari ilmu kesempurnaan, yaitu ilmu agama Islam yang sempurna. Nah, sampai beliau beri gayung dari batok yang bolong. Nah, kalau suatu saat menemukan air, ketika diambil oleh gayung itu tidak keluar airnya. Nah disitulah ilmu kesempurnaan. Makanya beliau setiap berjalan kami bahasa Sundana mapai wahangan gitu. Di suatu tempat masih bocor. Sampailah ke tanah suci, Ke Mekah. bertemu dengan Sayyidina Ali. Jadi kisahnya memang tidak terlalu jauh sama Raden Kian Santang. Disempurnakan keilmuannya oleh Sayyidina Ali. Karena gudangnya ilmu di sana. Pintunya ilmu. Nah, kemudian ambillah air jam-jam dari batok itu. Ternyata Dan tidak bocor. Dibawalah ke Panjalu, disiramkan menjadi Situ Lengkong gitu. Oh, sejarah Situ Lengkong gitu. Itu dari air jam-jam. Saya pernah jarah ke Panjalu, sama sepertinya ada Pegemangkacan. Padahal di sana itu Raden Haryang Kencana sama Raden Haryang Kuning. Awal sejarah Situ Panjalu itu air dari Mekah ya, yang dibawa oleh Raden Borosmora. Masya Allah. Itu. Jadi kita sebagai orang Sukabumi harus tahu ya. Betul, ya Khalifah Agung Sukabumi itu ini. Khalifah Agung Sukabumi, walaupun asalnya dari Panjalu, tapi Raden Borosmora adalah keturunan dari Prabu Siliwangi, sesepuh kita orang Sunda. Masa orang Sunda kita nggak tahu sama sesepuh? Jangan kita ziarah kemana-mana nyampe sesepuh Sukabumi sendiri tidak nyampe. Di sini sekarang sudah dibangun Ustaz ya. Alhamdulillah dari 2008. Yang membangun di sini adalah guru kami, beliau bernama Kiai Haji Aang Jejen. Kiai Haji Aang Jejen. Ya, kalau pondoknya itu di Ciutara Cicurug, Pondok Darussyariah As-Sujaiyah. Oh, jadi ini dikelola oleh Kiai Haji Aang Jejen dari Pondok Pesantren Darussyariah As-Sujaiyah ya. Ustaz adalah salah satu santri di sana. Ditugaskan untuk mengelola di sini. Alhamdulillah ada Ustadz muda tampan, dia udah nikah sih? Belum. Oh belum. Alhamdulillah ya. Masih Nanti bernikmat. mudah-mudahan diberikan jodoh yang cantik, yang solehah, bisa nanti bersinergi dengan Ustadznya. Mengelola ini setiap hari. Alhamdulillah. Sudah hampir setahun. Sudah hampir setahun. Oke. Sedikit lagi Ustaz, sampai umur berapa Raden Borosmora itu meninggal dunia? Ya saya juga belum punya data yang detailnya ya, soal itu masih bertanya-tanya. Jadi meninggalnya umur berapa tahun? Ya belum. Cari. Mudah-mudahan nanti banyak data yang bisa ini ya. Mudah-mudahan nanti lewat pangsit ya Ustaz. Amin. Biasanya lebih ke sana. Oke, terima kasih banyak Ustaz sudah mimpin doa kita semua. Saya dari Cipadak, ya dari Pondok Pesantren Arido Yahis. Dulu saya tahun 2000 berapa saya lupa kesini dengan sesepuh di sana, tapi jalannya masih jelek ya. Mati lampu, tapi ada bangunan bilik kecil dulu ya. Tapi kolam sudah ada dulu. Oh iya, berarti ya sudah mulai ini. Ya alhamdulillah sekarang bisa kesini sudah bagus, berarti sudah ada perawatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, kita diberkahkan oleh Gusti Allah. Kita akan keliling lihat dulu di dalam, setelah itu nanti kita keluar, terus kita nanti kasih tahu kepada rekan-rekan yang ada di Sukabumi dan di luar Sukabumi bahwa orang Sukabumi punya kebanggaan. Kita punya sesepuh Sukabumi, Raden Borosmora, atau disebut juga
Mama Ajengan Sumadipa. Syekh Maulana Somadipa. Syekh Maulana Somadipa atau Raden Boros Ngora atau Prabu Jampang Manggung. Prabu Jampang Manggung. 3 gelar. Prabu Jampang Manggung, Raden Boros Ngora, dan Sumadipa. Syekh Maulana Somadipa. Syekh Maulana Sifadipa. Ketika pertama di Mekah dinamai oleh Sayyidina Ali itu Syekh Abdul Iman. Syekh Abdul Iman. Jadi diberi nama oleh Kanjeng Sayyidina Ali itu Syekh Abdul Iman. Nama di sini Raden Boros Syekh Maulana Somadipa kalau di sini. Di sini Syekh Maulana Somadipa. Kalau Raden Boros Ngora di Ciamis. Nah, Kalau di Jampang, Prabu Jampang Manggung. Berkah, insyaallah. Bisa keliling Ustaz sebentar. Saya masukkan dulu ini ya, air dulu biar cocok sama orang Nah, lain. ini kalau berjarak sini kan tadi masuk lewat pintu sini ya. Mhm. Keluarnya lewat sini. Oh, harus keluar lewat sini. Ya. Aturannya ini airnya di bawah. Ya. Yang saya 2, jangan campur. Nah, betul. Terus sedikit. Oke. Oke, kita sambil keluar. Ada wasilah juga sebelum keluar. Ini kan ada 4 juru bujang ya. Mhm. Nah, ini dipegang dulu gitu. Empatnya? Sambil bermunajat. Ini satu aja, salah satu. Oh, salah satunya. Kita bermunajat. Itu bukan berdoa sama ini ya. Iya, berdoa kepada Gusti Allah. Nah, hanya Syariatnya sambil ini. begini, Oke. gitu. Pegang ini sambil bermunajat. Kalau lihat makam dalamnya tidak boleh. Sementara ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke, nanti. Biar penasaran, biar Siap. orang datang ke sini. Oke, jadi kita nggak boleh dulu lihat makam dalamnya. Nanti kapan-kapan. Kita pegang ini ya sambil keluar ya. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan doa kami semua. Ya, sambil lewat nanti sambil pegang. Ayo, di Kemudian keluarnya tidak harus mundur karena adabnya. Oh iya. Jadi karena perjuangan agama ini perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil ucapan salam di dalam. Mundur, mundur, mundur. Kita adab kepada Kiai. Mundur, mundur. Adab. Nah, mayun kamu. Oke ya. Ada mundur. Mundur. Masih Pak. Yuk. Sok ada apa aja. Sambil assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Selanjutnya kita akan lihat Nah, ini makam adalah Pandawa 5. makam Pandawa Pandawa 5. bisa dilihat ini makam Pandawa 5. Ini namanya Ada nama-namanya. Syekh Aulia Mantili ya. Ini Syekh Aulia Mantili, yang ini Syekh Jaka Jaya Kumangun Tapa bin Kasbah ya. Itu Ki Buyut Teko yang di tengah. Yang ini Ki Buyut Teko ya. Oh, ini Ki Buyut Teko. Ki Buyut Teko, yang ini Supaya Sakti. Syekh Ki Supajaya Sakti. Ini Syekh Sama Tubagus. yang ini Abdul Ghani. Syekh Tubagus Al-Bantani. Abdul Ghani Al-Bantani. Ini 5 orang patih atau wakil-wakil atau mungkin panglima-panglima daripada Raden Boros Ngora dan juga Prabu Jampang Manggung, atau juga disebut Eyang Sumadipa ya, atau yang diberi nama oleh Kanjeng Sayyidina Ali di Mekah itu Syekh Abdul Iman. Alhamdulillah cukup hari ini kita berjalan ke sini bertemu ditemani dengan Kang Asep ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bawa rombongan. Boleh bawa rombongan ya? Saya kalau sudah PPKM mungkin bisa bawa jamaah ke sini. Mudah-mudahan pembangunannya bisa lebih lancar lagi Ustaz ya. Insyaallah nanti kita akan ditimpa sedikit ya. Terima kasih kepada semua pemirsa. Saya himbau untuk warga Sukabumi yang di Kabupaten Sukabumi atau di luar Sukabumi ya, agar berziarah ke makam sesepuh Sukabumi, yaitu Mama Ajengan Sumadipa atau Eyang Boros Ngora. Dan juga bagi yang punya rezeki silahkan bisa memberikan sedekah jariahnya untuk pembangunan tempat ziarah ini. Dan mudah-mudahan ada bantuan. Sudah ada bantuan dari pemerintah kabupaten belum? Tidak, belum ada. Belum ada. Nih, Pak Bupati, Pak Camat ya. Tolong Pak Bupati, ini tempat ziarah untuk umat Islam. Mudah-mudahan kedepannya Pak Bupati bisa turun ke sini dengan Pak Wakil Bupati, kebetulan bisa dekat. Nanti kita usulkan mudah-mudahan bisa datang ke sini berziarah ke sesepuh Sukabumi ya.
sebagai pemimpin Sukabumi harus ziarah ke sepuh Karena kan Sukabumi Prabowo Jampang manggung supaya manggung deh gitu. supaya manggung ya, supaya Sukabumi manggung, Sukabumi berjaya. Tolong kepada para pejabatnya kalau ada rezekinya disodakokan untuk pembangunan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sufatullah, Assalamualaikum ya Hajjal Ummati, Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin, Assalamualaikum wa salatu rahmatan lil alamin, Assalamualaikum wa ala azwajika tahiratin ummahatil mu'minin, Assalamualaikum ala Sayyidina Abu Bakr Siddiq wa Uthman wa Ali wa Aisyah wa Fatimah wa Hasan wa radhiyallahu anhum ajma'in. Assalamualaikum ala Sayyidina Ibrahim Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum ya wali Allah sahibil karamah wal fadilah Syekh Maulana Sulmadi Farah bin Borosman. Assalamualaikum yang bertamu rumah yang cucu buyut yang kalau dia kapten korobetas darah dia enak di uang itu yang mungkin sampai saya terang mina punten beli kurang kata nanti kurang ada yang jadi nanda permukaan yang tentang ambil tadi mana kata Tuhan kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oke nanti berkah yuswana terbiasa Allah Subhanahu wa taala ditolongkeun ka jangan soleh. Jadi kalau yang diusulkan segala rupiah hajatna ya Allah yang diusulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedayana dimaafkan kesalahan bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وزوجه وذريته وبيته الكرام اجمعين اشهد ان لا اله الا الله ولهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والصالحين ولتمسر محدثين والسادسة الصوفية المحبين خصوصا إلى روح سيدنا آدم عليه السلام ومن سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شريفا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makom 5 Pandawa. Oh gitu. Antum turunan Jawa. Nama
Ya, ini ya pemandangan dari depan makam. Ini dari sini.